paling digadai atau dijual. Tapi saran saya sih nggak mau jual ya. Emas itu saya keep aja dulu, saving. Sekarang udah hampir 1 juta gitu, udah 3 kali lipat. Itu akan terus naik. Cuman masalahnya emas itu. Terus temen saya cuman bilang doang, nggak ikut seminar, nggak ikut apa. Dia yang ikut seminar. Dia ikut seminar, lalu dia cuman bilang sama saya, Jos, lu beli itu tuh beli tanah masih murah gitu. Beli tanah masih murah. Oke, apa yang membuat saya tertarik ke dunia properti? Karena properti itu ya dari dulu saya belajar sama guru saya Tung Desem Waringin. Walaupun saya juga ngelihat banyak orang-orang lain yang sukses gitu ya, seperti ya yang sukses ya Lipo gitu ya, grupnya Lipo, grupnya Ciputra dan sebagainya gitu ya. Kebanyakan kalau nggak dua nih. Kalau nggak suksesnya dari properti, atau kalau sudah sukses dengan bisnisnya, pabrik dan sebagainya, biasanya nggak jauh-jauh ke properti. Ya. Nah, kenapa saya suka properti? Karena dibanding investasi lainnya, saya juga udah coba kita lihat semuanya. Salah satunya yang bagus juga adalah emas. Ya, emas. Kalau emas itu pasti selalu naik gitu. Tapi kalau emas itu kayak kita punya kuda gitu. Kuda kita cuma bisa pakai, simpen, mungkin bahkan bukan kuda ya, apa ya, yang kita simpen doang. Karena emas itu cuma bisa disimpan. Kalau satu waktu kita butuh, paling digadai atau dijual. Tapi saran saya sih nggak mau jual ya. Emas itu saya keep aja dulu. Saya masih ingat, saya masih kerja tahun 2007-an, 2008. Saya beli emas harganya 320.000 per kilogram kalau nggak salah ya. Per kilogram ya, saya nggak beli sekilo sih. Cuman ya berapalah gitu dulu, saving. Sekarang udah hampir 1 juta gitu, udah 3 kali lipat. Itu akan terus naik. Cuman masalahnya emas itu nggak punya income, nggak punya buahnya gitu. Nah, saya suka kalau properti itu kayak beli sapi. Kita sapinya bisa kita perah, susunya ada susunya dan susunya bisa kita jual kayak peternakan sapi. Atau sapinya pun bisa kita jual. Ya gitu. Jadi sapinya bisa kita potong, bisa kita jual. Atau kayak peternakan ayam deh. Ayamnya bisa menghasilkan telurnya bisa dijual. Bahkan lebih mirip sama ayam. Karena ayam telurnya itu bisa jadi ayam lagi. Kalau sapi susunya nggak bisa jadi sapi ya. Nah, atau seperti pohon. Buah dan pohon ya. Makanya saya suka dengan kata light trees. Dengan pohon menghasilkan buah. Buahnya, bijinya bisa ditanam lagi, jadi pohon lagi. Makanya kita bisa punya garden, punya taman perkebunan uang gitu. Nah, yang menginspirasi saya ya banyak pemain-pemain yang udah sukses, karena saya juga mau jadi seperti itu. Saya menciptakan Delatrice Group ini ada koordinasi dan konglomerasi gitu ya antara bisnis. Dan itu bisnisnya ada yang tergabungan gitu ya, ada yang di properti, ada yang di lain-lain. Kapan saya terjun di dunia properti itu tahun 2004. Nah, itu gara-gara teman saya sih sebenarnya ya. Pertama kali saya beli tanah itu waktu saya kerja di Australia. Terus temen saya cuma bilang doang, nggak ikut seminar, nggak ikut apa. Dia yang ikut seminar. Lalu dia cuma bilang sama saya, Jos, lu beli itu tuh beli tanah masih murah gitu. Beli tanah masih murah. Nanti belinya perdana. Sampai ngantri katanya sampai tidur gitu di pas bukanya gitu ya. Akhirnya saya ikut tuh, saya jalan gitu, lihat-lihat. Tanahnya masih jauh gitu ya. Kalau kayak di Jakarta mungkin di daerah-daerah mana ya, ya Balaraja sana lah gitu, Karawaci sana lagi gitu. Nah, makanya saya juga ambil lihat di sana. Tapi pertama-tama awalnya dari saya di Australia itu beli tanah di 2004. Bener-bener saya masih baru umur berapa tuh ya, 20-an. Saya baru kerja 2 tahun gitu. Tapi saya udah mulai masuk ke dunia properti. Nah, ceritanya panjang. Dari situ memang saya jadi belajar, karena
saya beli tanah itu nggak bisa dapat buahnya tadi ya, nggak ada buahnya. Jadi cuman kayak jual beli kuda aja gitu, jual beli buahnya dijual ya udah jadi project gitu. Nggak bisa jadi passive income. Nah kesini saya belajar jadinya yang fokus adalah harusnya kita beli apapun ya, baik properti tanah maupun properti intellectual property juga properti itu ya, intellectual property yang ada royaltinya. Makanya saya bikin app, bikin online course, bikin buku dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari properti, yang propertinya bukan tanah tapi properti intelektual.